tim Infinity Ministry. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui perenungan singkat dari Injil Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipindahkan dari dalam gelap kepada terang, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Maka dari itu, saya mau mengajak kita semua merenungkan tugas apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Umat beragama di seluruh dunia ini, ketika ditanya oleh orang lain, mereka akan mengatakan begini: apa yang harus kau lakukan untuk mentaati agamamu? Mereka akan berkata, kebanyakan mengatakan, oh, aku akan menuruti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, sebagai orang percaya, apakah kita juga akan memberikan jawaban yang sama? Saran saya, jangan. Kenapa? Karena kita memiliki tugas yang spesifik. Hari ini kita akan gali bersama. Ada 4 poin yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Demikian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama Lukas 5 ayat yang ke-17 sebagai poin utama perenungan hari ini. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Poinnya di sini lihat, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia menyembuhkan orang sakit. Berarti saya dan saudara-saudari sudah menerima kuasa. Injil Markus mencatat pasal yang 16 ayat 17 bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, yaitu mereka mengusir setan dalam nama Yesus, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, dan hal-hal ajaib menyertai orang-orang percaya ketika mereka melakukan firman. Maka dari itu, hari ini mari kita gali bersama. Kita belajar dari orang-orang yang sudah terkenal pintar, cerdas, hukum Taurat di luar kepala, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka datang dari segala penjuru, duduk. Ngapain? Yang pertama, 4M hari ini. Yang pertama, mereka duduk mendengarkan firman. Mengapa sangat penting mendengarkan firman? Bagi orang percaya, tanpa firman mereka mati. Karena sangat jelas di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi mendengarkan firman itu akan membangkitkan semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita gairah, memberikan kita kepercayaan diri, keberanian untuk maju. Yang kedua, yang kedua, yaitu melakukan firman. Saya dan Bapak Ibu telah menerima kuasa. Ingat bahwa kuasa ketika tidak dipakai menjadi mubazir, sama seperti ketika kita makan. Bapak Ibu makan, pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Ketika asupan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita tidak pakai untuk melakukan aktivitas, tidak ada energi yang keluar, kalorinya tertimbun dalam tubuh, akan menjadi racun. Demikian juga kuasa yang tidak kita pakai. Maka dari itu, ingat, M pertama, mendengar firman Tuhan. M kedua, melakukan firman. Pergi, pakai kuasa itu. Nyatakan kemuliaan Allah. Tumpahkan tangan atas orang sakit. Karena sudah sangat jelas, kuasa Allah menyertai. Kalau kuasa Allah menyertai, berarti ada tanda-tanda heran yang akan menyertai kita. Dikatakan di sini, kuasa Allah menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. M yang ketiga, yaitu mengajarkan. Sangat penting. Perintah Tuhan kepada umat Israel dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, hal utama yang mereka perintahkan adalah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkannya kepada anak-anakmu dan cucumu, supaya panjang umur dan lanjut usia, supaya damai sejahtera, supaya engkau bertumbuh berlipat kali ganda. Kegagalan orang-orang untuk mengajarkan firman kepada keturunannya, kepada keluarganya, membuat suatu hal yang sangat tragis. Imam Eli contohnya, dia gagal mengajarkan kepada anak-anaknya, dia dihapus dari keimanan. Maka dari itu sangat penting. Pertama, mendengar. Kedua, melakukan firman. Ketiga, mengajarkannya. Yang keempat, 4M. Yang keempat adalah meneruskannya. Injil Matius mengingatkan saya dan saudara-saudari bahwa ada perintah agung yang diberikan oleh Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Yesus memerintahkan kepada orang lumpuh, dikatakan demikian.
bahwa dikatakan di sini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ngapain harus pulang? Ngapain harus pergi dari tempat itu? Kan lebih baik duduk di sana. Membuat heboh. Tapi Yesus bilang, pergi pulang. Demikian juga dengan orang gila yang di Gerasa itu, disuruh pulang. Untuk apa? Untuk menyaksikan, meneruskan berita itu. Berita keselamatan itu harus sampai kepada semua suku, bangsa, dan bahasa. Ingat, ada banyak orang-orang menanti saya dan Bapak Ibu untuk pergi kepada mereka, supaya mereka mendengar kabar baik. Orang yang ada di Subang Barat, orang yang berpenyakitan, orang yang memiliki pergumulan, mereka yang ada dalam gelap, mereka yang ada dalam penjara, mereka perlu kelepasan. Siapa yang bisa melepaskan? Yesus Kristus melalui saya dan Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak kita semua, kita telah menerima 4M, mendengar firman Tuhan, melakukannya, mengajarkannya, dan meneruskannya. Mari kita lakukan bersama, karena ini adalah suatu perintah yang sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu. Saya berharap melalui renungan singkat ini kita semua diberkati dan semangat, tetap maju, beritakan kabar baik. Injil harus didengar oleh semua suku, bangsa, dan bahasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.